Rasa Suci, kita sudah memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu sendiri ditandai dengan penerimaan abu yang sudah dilalui pada hari Rabu Abu. Nah, masa Prapaskah itu sendiri identik dengan berpantang dan berpuasa. Nah, sobat sendiri tahu nggak sih apa artinya berpantang dan berpuasa? Nah, untuk itu, di kesempatan kali ini, Komsos Rasa Suci akan melakukan katekese singkat bersama Frater Will mengenai berpantang dan berpuasa. Untuk itu, simak penjelasan berikut. Ave Maria, sahabat Rasa Suci. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita telah memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan, masa retret agung untuk umat beriman. Masa Prapaskah dimulai dengan hari Rabu Abu, di mana dai kita ditandai oleh abu. Apa artinya? Gereja menyadarkan kita semua bahwa kita adalah orang yang lemah, orang yang rapuh, orang yang berdosa. Gereja meminta dan mengajak kita semua untuk semakin rendah hati. Rendah hati sebagai satu sikap tindakan kita untuk pertobatan. Gereja menyadarkan kita bahwa kita adalah orang yang senantiasa percaya akan kebangkitan kekal. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita bangkit kembali untuk memulai suatu proses kehidupan, memulai dengan pertobatan. Masa Prapaskah di mana ketika kita menerima abu pada dai kita, seperti imam mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Untuk itu, marilah kita senantiasa rendah hati sebagai sikap pertobatan kita kepada Allah, kepada sesama, dan seluruh alam ciptaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sedang menjalani masa Prapaskah, masa pertobatan, dan masa retret agung untuk kita semua. Lalu pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita berpuasa dan berpantang dalam masa Prapaskah ini? Marilah kita membahas satu persatu. Masa pertobatan yang dimulai dengan aksi kita dalam tindakan nyata, dimulai dengan berpuasa. Kita semua umat beriman diajak untuk berpuasa, untuk senantiasa melakukan pertobatan. Lalu umur berapa orang berpuasa? Yang berpuasa berumur 16 tahun sampai dengan 60 tahun. Kita diajak untuk berpuasa bukan hanya dengan tindakan, tetapi kata-kata kita supaya jangan menjadi kotor bagi orang lain. Berpuasa dalam artian kita makan kenyang dalam sehari. Misalnya, pagi hari kita kenyang, siang tidak kenyang, dan malam tidak kenyang. Atau sebaliknya, pagi tidak kenyang, siang kita kenyang, dan malam tidak kenyang. Atau pada malam hari, pagi kita kenyang, malam tidak kenyang, dan siang juga tidak kenyang. Itu berarti suatu tindakan kita, suatu bentuk tindakan dari diri kita untuk berproses, untuk berpuasa kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita berpantang? Kita umat beriman diajak untuk berpantang. Lalu pertanyaannya bagi kita, umur berapa kita berpantang? Umur untuk yang berpantang adalah 14 tahun ke atas. Jadi
berpantang bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya makanan, tetapi juga kita mengurangi hal-hal yang kita sukai. Misalnya, setiap hari kita suka main medsos, kita boleh mengurangi. Misalnya, ketika makanan yang kita sukai, kita boleh mengurangi. Atau tindakan-tindakan kita, aktivitas kita, yang misalnya kita nonton setiap hari, suka nonton setiap hari, boleh kita kurangi. Itulah suatu bentuk pertobatan kita, berpantang kita kepada Tuhan. Sehingga berpuasa dan berpantang pada masa Prapaskah ini bukan hanya sekedar kata-kata yang kita keluarkan, melainkan dalam tindakan, dalam perbuatan kita, dalam aktivitas kita. Sehingga aksi puasa kita, berpantang kita senantiasa terarah kepada Tuhan, terarah kepada pertobatan yang sejati. Sehingga batin dan hati kita senantiasa diolah, diproses untuk semakin dekat dengan Tuhan. Agar iman kita, kepercayaan kita senantiasa terarah kepada Dia yang memanggil kita, kepada Dia yang senantiasa kita percaya, yang senantiasa kita menjadi bagian dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, masa Prapaskah yang sudah kita dengar dalam pembahasan sebelumnya, pada pembahasan di atas, menjadi momen bagi kita untuk pertobatan. Untuk itu pertanyaannya bagi kita, apa yang harus kita buat dalam masa Prapaskah ini? Pertama, ikutlah pertemuan APP, Aksi Puasa Pembangunan, baik dalam lingkungan, baik dalam wilayah rohani, dalam kelompok-kelompok kategorial, maupun dalam paroki. Sehingga melalui pertemuan senantiasa mengarahkan kita untuk melihat alam, untuk melihat dunia secara universal. Dan yang kedua, lakukanlah karya amal kasih. Artinya bahwa kita melakukan kebaikan-kebaikan baik bagi sesama kita yang ada di sekitar maupun orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan yang ketiga, kita senantiasa melakukan latihan rohani. Artinya bahwa ketika kita melakukan latihan rohani, hidup, tindakan dan batin kita senantiasa terarah kepada Dia. Bagaimana kita lakukan latihan rohani? Pertama, kita senantiasa ikut jalan salib. Kedua, rekoleksi bersama. Ketiga, senantiasa melakukan devosi-devosi yang menjadi rutinitas kita. Ketiga, senantiasa berdoa. Keempat, kita senantiasa berpasrah dengan bersemedi dan lain sebagainya. Itulah 3 tindakan yang menjadi momen bagi kita untuk kita lakukan, untuk kita teruskan dalam masa Prapaskah ini. Sehingga kata-kata kita, perbuatan kita senantiasa selaras dan harmonis. Agar masa Prapaskah ini menjadi momen yang penting, menjadi momen bagi kita untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan batin kita untuk memasuki masa Paskah dan masa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah sobat, itu dia sekilas penjelasan bersama Frater Will. Sobat sudah paham belum? Kalau belum, ya rugi dong. Nah, sampai jumpa bersama kami di konten-konten berikutnya. See you!